Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Goku dan juga Krillin diminta oleh kakek Muten Roshi untuk mencari sebuah ramuan di sebuah pulau, di mana mereka pun sampai ke sebuah tempat yang sangat menyedihkan dan muncul para musuh di masa lalu yang datang, yang membuat Krillin menjadi sangat ketakutan akibat para musuh itu dulu pernah membunuhnya. Kemudian Goku pun mengira kalau semua itu adalah ilusi, sampai akhirnya dia pun langsung diserang oleh tiruan Vegeta. Kemudian Goku pun bertarung sengit melawan mereka semua, namun Krillin sama sekali tidak bisa untuk bertarung melawan mereka akibat rasa traumanya kepada para penjahat tersebut yang telah dulu berhasil membunuhnya. Ditambah lagi dia harus bertarung dengan seekor iblis hijau yang dulu pernah membunuhnya. 本物なわけないのに。ああ、こいつらぶっ飛ばすぞ。出なきゃ。Di sisi lain, Baba pun segera menjelaskan kalau itu adalah hutan kematian, di mana hutan itu akan memunculkan ketakutan dari diri setiap orang yang membuat mereka harus menghadapi ketakutan itu. Karena para musuh itu sama sekali keras kepala, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengalahkan mereka semua dengan menggunakan jurus Kamehameha. Nah, di sini Krillin mengatakan kalau dia benar-benar sangat ketakutan dan putus asa untuk menghadapi mereka dan mencari tanaman yang diminta oleh kakek Muten Roshi. Dia pun berniat untuk pergi dari tempat itu. Namun sayangnya tempat itu langsung tertutup oleh pepohonan yang tidak akan membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba musuh sebelumnya yang telah berhasil dikalahkan oleh mereka berdua kembali muncul dengan tubuh yang sangat tinggi dan juga badan seperti raksasa. Nah, di sini Krillin sama sekali tak berdaya untuk menghadapi mereka semua sampai dia jatuh ke jurang. Bahkan di sini Goku pun juga harus terpojok sampai dia menggunakan kekuatan Super Saiyan. Di mana Goku berniat untuk menghabisi mereka berdua dengan kekuatan Super Saiyan 3. Namun Goku akhirnya menyadari sesuatu. Kemudian dia pun segera menenangkan emosinya dan memfokuskan dirinya untuk membuat ketenangan. Dan pada akhirnya semua musuh itu berhasil dikalahkan dengan ketenangan emosi milik Goku. Kemudian dia pun pergi dengan menggunakan awan kinton untuk mencari keberadaan Krillin. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Krillin yang masih ketakutan karena melihat jumlah mereka yang saat ini telah begitu banyak. Dia pun mencoba untuk mengalahkan mereka dengan menggunakan jurus Taioken maupun jurus Genzan. Namun semua serangan yang Krillin lancarkan sama sekali tak ada yang bisa untuk mengalahkan mereka semua.
Nah, di sini Krillin akhirnya mengerti kalau mereka semua digerakkan oleh ki yang ia miliki. Pada akhirnya Krillin pun mencoba untuk menenangkan ki yang berada di dalam dirinya dan membuat sebuah ketenangan agar dia bisa untuk mengalahkan mereka berdua. Dan benar saja, setelah Krillin berhasil mengendalikan emosinya, dia pun bisa membuat mereka semua tak bergerak. Terlihat setelah itu Krillin pun segera mengalahkan mereka berdua tanpa ragu-ragu, dan akhirnya Krillin pun bisa mengalahkan keraguannya untuk bisa menghadapi ketakutannya di masa lalu. Kemudian peramal Baba pun memberikan sebuah trik lagi sebagai tes terakhir mereka, di mana dia pun memunculkan Super Senron yang langsung menangkap Goku, di mana Super Senron itu benar-benar sangat kuat sampai Goku tidak bisa melepaskan diri darinya. Tiba-tiba Krillin pun muncul dan langsung menyerang Super Senron dengan menggunakan aura Ki-nya yang membuat Goku dan juga awan Kinton terbebas. Kemudian Goku dan juga Krillin segera mengeluarkan kekuatan penuh mereka, kemudian segera mengakhiri sang Super Senron palsu dengan menggunakan jurus Kamehameha dengan kekuatan penuh, dan pada akhirnya Super Senron pun berhasil dikalahkan oleh mereka berdua menjadi berkeping-keping. Setelah kalahnya Super Senron, di mana kepingan tubuhnya pun langsung hancur dan berubah menjadi tanaman yang sedang mereka cari. Kemudian mereka pun segera kembali pulang untuk membawakan semua tanaman itu kepada kakek Muten Roshi. Di sini yang terpenting adalah Krillin telah kembali ke dirinya yang dulu, di mana dia telah mengatasi semua ketakutannya dan siap untuk menghadapi musuh lagi jika ada yang lebih kuat. Sesampainya di rumah kakek Muten Roshi, di sini Krillin sangat terkejut melihat Android 18 dan juga Maron yang telah mengetahui pertarungannya tadi di dalam hutan kematian. Nah, di sini hal tersebut membuat Krillin menjadi sangat terharu melihat Android 18 dan juga Maron yang bangga kepadanya. Kemudian Goku pun segera membawakan tanaman itu kepada kakek Muten Roshi untuk ditukarkan dengan kemampuan rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan berkali-kali lipat. Di sini kakek Muten Roshi mengatakan kalau dia sebelumnya hanya berpura-pura saja mengatakan hal tersebut karena tidak ada teknik yang bisa untuk meningkatkan kemampuan seseorang hanya dalam sekejap mata. Walaupun jurus itu ada, pastinya dirinya lah yang akan mendapatkan kekuatan itu untuk pertama kali. Namun yang terpenting bagi Krillin saat ini adalah dia telah mendapatkan pelajaran berharga, yaitu tentang pengendalian aura Ki dan juga pikiran, di mana pelajaran itu adalah pelajaran yang sangat berharga dari kakek Muten Roshi kepada mereka berdua. Kemudian Krillin pun kembali mencukur kepalanya menjadi botak sebagai tanda kalau dia sudah kembali ke dunia bela diri. Krillin pun mengatakan kepada Goku kalau saat ini dia akan terus berlatih untuk bisa menjadi lebih kuat dan akan kembali ke dunia bela diri agar bisa melindungi semua orang yang ia cintai. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.